Tuhan itu maha kasih, betul? Tapi Tuhan juga maha adil, betul? Bagaimana Tuhan yang maha kasih itu sekaligus bisa maha adil? Kalau dia maha kasih, dia sayang ini anak, dia tidak mau pukul. Tapi kalau dia maha adil, satu kesalahan pun harus dia hukum. Karena upah dosa ialah, bagaimana Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang menghukum. Damai di hati. Ulang, salam. Damai di hati. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana? Mau jadi orang Samaria atau Manado? Mau jadi orang Samaria. Yakin bisa jadi orang Samaria? Amin. Beres. Mau jadi orang Samaria, tidak apa-apa, itu saudara punya mau toh, tapi saya mau kasih saudara, kalau mau jadi orang Samaria maka tiap hari dia harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Dia tunggu orang kena rampok, dia tolong. Tunggu orang kena rampok, dia tolong. Tunggu orang kena rampok, dia tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, dia yang kena rampok nanti. Tapi tetap mau konsisten jadi orang Samaria, amin. Oke. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati itu dimulai dari sebuah pertanyaan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya sebentar kisah tentang orang Samaria kita lihat sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan. Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat tanya Yesus, Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat kok. Apa yang kau baca di sana? Apa yang kau dapat di sana? Dia bilang, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Tuhan Yesus bilang begini, jawabanmu itu benar. Pergi dan perbuatlah. Itu Tuhan Yesus pun jawab itu bilang, pergi kau buat itu 10 hukum sudah. Kasihi Allah, kasihi manusia. Saya mau tanya, bisa dilakukan dengan sempurna kah? 10 hukum dijabarkan jadi 613 pasal, masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Bisa dilakukan. Wah, ini orang juga repot ini. Terus dia bilang begini, Guru, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk hindar sedikit dari itu pernyataan. Terus Tuhan Yesus bilang begini, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ada yang sudah pernah pergi Yerusalem Yeriko? Yang itu hari? Oke. Jalan Yerusalem Yeriko tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km. Tapi dia jalan berlekuk-lekuk, berbatu-batu lepas, berbatu-batu licin, 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada orang dirampok di sana, sulit untuk dia dapat pertolongan. Tapi tiba-tiba ada orang ini datang ke sini. Dia bukan saja dirampok, dipukul hampir mati. Datanglah seorang imam. Ini imam tolong kau tidak? Ini imam tolong kau tidak? Ini imam baik kau tidak ini? Ini imam baik kau tidak ini? Iya, makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh. Masa kau ada orang susah di situ tidak tolong? Ini imam ini dia tidak sekolah perawat mungkin, jadi dia tidak tahu ini. Oke, saya mau kasih tahu saudara, jangan cepat-cepat juga bilang ini imam tidak baik. Oh, kenapa? Banyak imam ditabiskan jadi imam. Bahkan sampai mati tidak pernah melayani Bait Allah karena antrian sangat panjang. Katakanlah imam ini setelah ditabis dapat kesempatan melayani di Bait Allah, dalam perjalanan dia ketemu orang yang dirampok hampir mati. Saudara tahu kalau dia sentuh itu orang punya darah, dia disebut najis. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara yang jadi imam itu, pilih mana? Pilih tolong itu orang atau pilih pelayanan di Bait Allah? Saudara memilih mana? Tolong atau pelayanan? Tolong atau pelayanan? Yakin? Aman? Baik, saudara bisa pilih ini tolong itu orang. Kalau pendeta Yandi, ya saya tergantung siapa yang dirampok lah. Kalau yang dirampok itu janda muda, saya yakin pasti saya tolong, saya yakin. Saya terlalu yakin saya tolong. Tapi kalau yang dirampok itu nenek-nenek,
Pasti saya bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan juga nenek. Tapi saudara kan ini perawat dong, bagus-bagus dong, mau tolong kan? Nah, mantap lah, mantap. Setelah itu imam, datang lagi orang Lewi. Ini orang Lewi itu tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu kan? Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. 12 suku Israel, ada satu suku yang dipisahkan hanya untuk urus bait Allah. Karena ritual orang-orang Israel di bait Allah itu dari pagi sampai sore terus-terus. Jadi bait Allah harus bagus-bagus terus. Maka suku ini jangan kerja, urus saja bait Allah. Nah, waktu dia mau pergi urus bait Allah, ada orang dipukul hampir mati. Tolong kok tidak kalau saudara yang orang Lewi itu? Tolong? Masih tetap mau tolong? Mantap. Kalau pendeta Yandi ya tergantunglah. Siapa ya? Oke, sudah 2. Ketiga, datanglah orang Samaria itu. Ini orang Samaria tolong ke tidak? Tolong. Baik ke tidak? Makanya saudara mau jadi orang baik itu kan? Mantap. Tapi saya mau kasih saudara. Kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu dia punya masalah. Kenapa? Orang Yahudi yang ahli Taurat yang tadi bertanya itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal satu keturunan, sama-sama adalah keturunan dari Yakub. Mereka bertengkar, berkelahi. Setelah Salomo mati, mereka bertengkar, kakak adik bertengkar, siapa yang akan jadi raja. Itu yang membuat mereka bakalai 10 suku ke utara dan tinggal 2 suku saja di selatan. Kakak adik bertengkar. Waktu Tuhan Yesus datang, waktu kasih perumpamaan, dorang baru baku pukul bertengkar kira-kira 700 tahun. Orang Samaria baru berkelahi dengan saudara sendiri berapa lama? Oh, ini orang Samaria, orang ini kalau sentuh sesuatu, orang Yahudi tidak mau lagi. Karena dianggap najis, haram. Mereka tidak bergaul. Oh, orang rasa itu. Saya mau tanya, ini perawat orang hubungan di rumah aman-aman kok? Dengan suami aman? Dengan orang lain pun suami? Aman juga? Ya kan teman toh, teman di... Atau istri-istri saya yang perawat. Dengan tetangga aman? Dengan ipar-ipar? Bapak mantu? Mertua aman kok? Ah, baik sudah. Baik. Saudara, sekarang lanjut. Yang dilakukan oleh orang Samaria ini ada 7 hal. Supaya ini perawat yang mau tetap jadi orang Samaria ini pikir-pikir dia bisa ke tidak ini. 1. Ini orang Samaria, ini perawat lebih tahu tapi saya bantu dari teks ini. Ini orang Samaria ambil anggur, siram di luka-luka orang itu. Alkohol pada anggur itu diharapkan bukan saja membersihkan, tapi mematikan itu kuman-kuman. Siapa tahu nanti kena penyakit apa dulu? Penyakit apa? Tetanus. Rupa-rupanya, ini orang Samaria ini dia jalan kemana-mana, dia bawa anggur. Sekarang saya mau tanya, perawat-perawat dong ini ada yang jalan kemana-mana bawa anggur? Cap tikus begitu, ada yang jalan kemana-mana dia ada bawa kok? Ada kok? Ya, kemungkinan besar dia orang Samaria. Dia siram deh ini anggur. Kedua, setelah dia pakai anggur itu menurut teks tadi, dia ambil minyak dan dia oles di luka orang itu. Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Apa? Untuk 2 pekerjaan ini yang mau jadi orang Samaria bisa lakukan. Taruh alkohol dengan taruh minyak bisa. Yang tadi mau jadi Samaria kok sepertinya dia punya suara makin menurun ini. Bisa kok? Bisa. Saudara pastikan untuk pekerjaan itu kan pasti bilang begini. Tahan sedikit. Pakai bahasa Kuban bilang. Tahan sedikit, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang. Makanya jangan. Tidak mungkin. Gitu. Oke, sudah 2. Ketiga. Dia ambil kain, dia balut di luka-luka orang itu. Bisa dilakukan? Aman? Tidak jijik kok? Wah, itu terbiasa perawat dong Oke.
Sekarang kita mulai yang agak berat-berat sedikit. Keempat. Ini orang Samaria, angkat ini orang, muat di atas keledai tunggangannya. Saudara, saya mau tanya kita, tolong jawab. Kita santai-santai saja, saudara jawab. Dulu sudah ada Otto, Innova ada, Avanza, Fortuner, Grab. Jadi orang kemana-mana orang naik apa tuh? Keledai atau berarti keledai ini kendaraan terbaik. Sekarang saya mau tanya, ini pendeta Yandi kalau bawa mobil, dia bawa mobil, ada orang kena pukul, ada orang celaka, untuk tolong pendeta Yandi tolong, untuk tolong saya tolong. Tapi itu pertolongan itu biasa jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu lihat saya pemuka agak lama, itu saya mulai pikiran. Karena sedikit lagi orang akan bilang, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak punya mobil kok. Oh itu saya. Saya mau tanya kita dulu, tolong jawab. Kalau saudara ketemu orang luka-luka yang saudara tolong itu, saudara bawa mobil, bawa ke rumah sakit, boleh bawa saudara punya mobil, boleh pakai. Bawa saudara punya mobil, boleh? Boleh? Yakin? Saya tanya banyak orang dan yang paling banyak bilang boleh itu karena dia belum ada mobil. Kalau dia sudah ada itu Bapak, apalagi kalau sudah cuci bersih, kesetnya sudah bersih, istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang yang dia tidak kenal, tapi tetap konsisten. Kau mau jadi orang Samaria, aman? Saya lihat saudara punya makin turun ini, saudara makin bukan Samaria, ini Malalayang ini. Oke, sudah berapa tadi? Oke, satu tadi apa? Satu apa? 1, 2, 3, keempat, muat di atas. Yang kelima, dengar, yang kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Betul? Menurut teks. Dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Bisa kok, yang mau jadi orang Samaria kok. Ketemu orang yang kesulitan, sakit, saudara taruh dia di, sebut satu hotel di sekitar sini, hotel apa? Saudara taruh dia di hotel quality misalnya, terus saudara tidur di luar, saudara kasih tinggal dia. Bisa, aman, jadi Samaria tetap boleh kok. Ya, saudara sudah tidak mau Samaria ini, saudara makin mundur ini. Ini bahaya, ini sudah di orang Bitung saja ini. Oke, lanjut. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengar. Dia merawat orang itu. Jadi bukan saja muat di depo mobil, bawa ke rumah penginapan, dan dia rawat orang itu. Pasti dia muat. Dia kasih hangat air, masak bubur. Pagi-pagi dia datang di pintu, dia ketuk. Om, yo, masih hidup. Kan dia harus cek, kan dia cek. Bisa lakukan Samaria. Woi, ini suara makin hilang. Oke, lanjut. Sudah 6, 1 tadi? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ke-7. Dia ambil uang 2 dinar, dia kasih kepada pemilik penginapan itu, betul? Dulu, dia bilang begini, waktu dia kasih kepada pemilik penginapan, dia bilang, uruslah orang ini sebaik-baiknya. Kalau engkau belanjakan lebih dari ini, nanti aku menggantinya waktu aku kembali. Saya mau kasih tahu saudara, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar itu upah kerja berapa hari? Sekarang saya mau tanya saudara yang mau jadi Samaria, ini uang harian 2 hari bisa kasih orang susah? Yang pas dapat surat tugas kemana begitu bisa untuk 2 hari, untuk orang susah bisa, Samaria boleh? Weh, ini Samaria dong ini. Mulai pikiran ini untuk jadi, ini bahaya ini. 2 dinar, urus saja orang ini. Kalau engkau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku. Baik, sekarang saya mau kasih tahu saudara, dengar. Jemaat, di sini tidak ada bangku-bangku saja ini. Jemaat.
Kerinduan saudara untuk jadi orang Samaria tidak akan pernah jadi kenyataan. Tidak. Mau usaha bagaimana. Tadi baru urus satu saja saudara sudah pusing. Apalagi urus pasien begitu banyak. Karena itu saya mau kasih saudara. Dengar. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus, bukan saudara, bukan saya. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara Yerusalem, Yeriko dalam konteks Palestina, orang tahu Yerusalem itu kota kudus. Kota apa? Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, apa? Hati rindu kesal. Sekali lagi Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hati rindu apa kesal. Sama-sama semuanya, tak lama lagi. Jadi kalau bicara dalam konteks Palestina, Yerusalem adalah kota kudus, Yeriko adalah kota terkutuk. Jadi Tuhan Yesus itu datang dari kota kudus ke kota terkutuk. Ini sebuah gambaran, metafora untuk mengatakan Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Jalannya adalah jalan 30 km. Via Dolo. Dalam perjalanan Via Dolorosa yang berat itu, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang dirampok, dipukul hampir mati di situ. Siapakah orang itu? Orang itu adalah pendeta Yandi. Orang-orang itu adalah kita ini. Kita inilah orang-orang yang Tuhan Yesus temukan dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, dipukul, dirampok, hampir mati. Pertanyaannya, siapakah yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Ini suara tidak ada lagi. Siapa merampok kita? Jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena mungkin juga iblis tidak tahu. Ada dulu beredar di grup WA itu, satu saat ini iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, yo ketemu dulu. Nah, kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Manusia su ambil saya pun pekerjaan semua. Engkau punya maksud? Tuhan, yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga dong tidak bagi saya. Tapi orang bilang itu saya pun pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Dong pi mana-mana dong tidak ajak saya juga. Tapi orang bilang itu pekerjaan. Aneh juga Saya mau kasih tahu saudara, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh ketidakberdayaan kita. Rasa ingin menguasai semua. Dalam kondisi itu kita sekarat. Hampir mati. Untung belum mati ini. Hampir. Dalam keadaan manusia hampir mati. Imam tidak bisa tolong. Orang Lewi tidak bisa tolong. Tadi kan ada kaitan dengan guru. Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang saudara tahu. Lalu imam punya tugas apa? Pendeta Yandi punya satu pernyataan yang orang paling tidak suka. Bukan orang, hanya berapa orang? 23 orang. Karena om pendeta selalu bilang begini,
Masuk surga itu seperti pergi WC. Tidak bisa diwakilkan. Betul atau tidak? Siapa yang ketika dia mau WC, Pak Kris mau pergi begitu, saya bilang, Om Kris, yo, kemana? WC, titip. Masing-masing akan pergi sendiri kan? Para imam punya tugas menunjuk jalan. Orang tanya, Pak, WC di mana? Di situ. Oh, terima kasih Pak. Awas anjing. Imam, orang Lewi tidak bisa tolong. Yang bisa tolong siapa? Yesus Kristus tadi. Amin kok? Untuk masuk surga, bukan karena imam. Ini kalau masih ada jemaat pilih-pilih pendeta berkhotbah ini orang susah masuk surga. Karena itu pendeta tidak bisa tolong dia, Tuhan Yesus yang tolong. Di Manado sini ada jemaat pilih-pilih pendeta. Ada juga nah ini repot ini kalau begini ini. Oke, jemaat. Saudara tahu, Tuhan Yesus menolong kita di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi, waktu kita sembuh saudara, waktu kita yang di jalan Yerusalem Yeriko sembuh, Tuhan Yesus bawa kita ke rumah penginapan. Kemana? Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan adalah gereja Tuhan. Rumah penginapan adalah, jadi setelah umat manusia ditebus, diselamatkan, Tuhan Yesus titip kita di gereja. Titip di mana? Tapi ada banyak orang larikan diri dari rumah penginapan. Ada yang suka lari dari rumah penginapan. Ini perawat-perawat dong, ini setia di rumah penginapan. Pak Pendeta, kami tidak lari dari rumah penginapan, kami suka pindah-pindah penginapan Bapak. Penginapan GMIM, penginapan GBI, penginapan ini kami di semua penginapan Bapak. Saudara, Tuhan Yesus titip kita di rumah penginapan. Terus dia ambil uang berapa dinar? Dia titip di itu gereja. Dia bilang begini, uruslah mereka sehabis-habisnya. Kalau ternyata engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya kembali. Saya mau kasih saudara, barang siapa yang pada masa kini meninggalkan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini, dia akan dapat berapa kali lipat? 2 kali lipat. Jadi dia pakai itu cara untuk menjelaskan sekarang. Saya mau kasih saudara lihat. Gereja yang urus orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi gereja kalau tidak urus orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pendeta, tidak diberkati apa? Kami punya kolekte banyak-banyak. Nanti tiap hari hanya ribut soal kolekte. Apalagi dia hanya kasih 2.000 satu minggu. Berarti 1 bulan berapa? 8.000. Tapi tuduh bendahara makan gaji semua. Repot ini kita hidup ini. Nah, saudara lihat. Setelah saudara dapat gambaran yang itu tadi, sekarang saya lanjut sedikit. Tuhan Yesus balik lihat ini ahli Taurat tadi. Dia tanya, kawan, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang? Ini pertanyaan jawabannya gampang. Jawabannya terlalu gampang untuk menjelaskan. Kau bilang, ini yang. Tapi itu pertanyaan yang paling menjungkir balikan cara berpikir itu ahli Taurat. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara bahwa orang Yahudi itu, termasuk ahli Taurat itu, dia pikir dengan dia bisa melakukan 10 hukum Taurat, dia tidak perlu lagi juru selamat. Orang Samaria itu dia tidak butuh lagi. Dengan dia melakukan perbuatan baik, dia sudah bisa lurus-lurus masuk surga. Makanya itu pertanyaan berat. Kawan, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang? Apalagi kita baca kitab suci, kita dengar, keselamatan datang dari Yahudi. Sekarang Tuhan Yesus mau kasih tahu. Saudara, melakukan hukum Taurat, tadi saya sudah kasih tahu. 10 hukum Taurat dijabarkan dari 613 pasal. 613 pasal, masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Melakukan 9 gagal, 1 gagal semua. Melakukan 2.400 gagal, 1 gagal semua.
siapakah yang dapat melakukan yang sempurna? Karena itu ada dua pengajaran. Nanti sebentar baru kita tarik ke soal-soal perawat dong. Perawat dong, kita belum ngomong ini. Ini kita masih penjelasan ini teks dulu. Karena banyak orang memahami ini teks dengan bermasalah. Saudara, kita lanjut. Tuhan Yesus mau kasih tahu dua. Apakah dengan kekuatanmu engkau bisa masuk surga? Tidak bisa. Engkau butuh itu orang semua. Dosa ini saudara, kita bisa tahan untuk dosa yang kelihatan. Contoh, saudara tidak akan pernah dengar pendeta yang dipencuri, saudara tidak akan pernah dengar. Tapi saudara tidak tahu apa yang dalam isi hati saya ketika saya menginginkan sesuatu dari orang lain. Yang kelihatan kita bisa tahan, Bapak. Walaupun ada hati kepingin juga, tapi ya. Orang-orang yang ikut pekabaran Injil, dorang suka bertanya bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? Dorang tanya lagi, kalau dosa melanggar kehendak Allah, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat, sendiri tidak bisa hitung. Terus dorang bilang begini, coba anggap saja satu hari kita bikin dosa tiga. Dosa pikiran satu, perkataan satu, perbuatan. Dong tanya lagi, kalau satu hari tiga, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari. 3 kali 30? 90. Satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000. Sekarang tolong tolong kali dengan umur masing-masing. Nah, pendeta Yandi umur 46 tahun. Kalau kali 1000 kali 46. Dengan 46.000 itu pendeta Yandi masuk surga. Ini tiap hari khotbah ini. Masuk surga dengan 46.000. Om pendeta minta maaf, ada umur berapa? 14 kali 1000 bisa pergi surga. Umur 18 kali 1000. Ini jangan coba-coba tanya kita pun nenek. Itu baru satu hari 3. Apalagi satu hari tidak bisa hitung. Mau masuk surga. Ini yang Tuhan Yesus tanya. Kawan, menurut pendapatmu siapa? Kadang-kadang kita nih, bahkan dalam gereja sekalipun, bahkan dalam komunitas sekalipun, ada orang yang terlalu sombong rohani. Sampai dia pikir dia orang paling bersih di dunia. Wah, 1000. Itu baru 3. Saudara tahu, ini berat ini. Ini, Pak Pendeta, kita tidak butuh berbuat baik. Berbuat baik itu ungkapan syukur. Bukan jalan menuju surga. Berbuat baik itu ungkapan syukur. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan kakak ini kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon, saya telepon. Kakak, sebentar malam bisa ketemu saya depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira beliau mau atau tidak? Mau atau tidak? Dia tidak mau, kita dua tidak kenal. Dia ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal. Kita pergi ke dia punya rumah, kira-kira dia kasih kita itu ayam atau tidak? Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru 10 kilometer. Kira-kira dia mau atau tidak? Terus saya beli kasih dia oto baru satu, Toyota Alphard 1. Waktu saya kasih itu oto dengan cuma-cuma kepada dia, ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih atau tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini ini? Karena dia telah menerima sesuatu yang mahal dan cuma-cuma kan dari saya. Ada perubahan perilaku. Jadi perbuatan baik adalah ungkapan syukur dari apa yang kita terima dari Tuhan. Jangan kita pikir kita orang baik. Saya berkhotbah di banyak penjara di Indonesia, saudara. Saya biasa tanya, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Orang pikir terlalu lama. Saya bilang dia punya beda hanya satu. Beda orang penjara dan orang di luar penjara adalah dorang sudah kena tangkap. Kita yang belum kena tangkap. Jadi kita jangan pikir kita terlalu baik. Kita ini yang kadang-kadang di mana dosa ini ada yang suka menghakimi orang lain kan?
Yang dia rasa dia turun-turun dari langit langsung turun ke Yerusalem. Ada yang begitu. Kita semua ini orang manusia celaka yang Tuhan temukan kita dalam perjalanan dari mana? Yerusalem ke kita hancur, hampir mati di situ. Untung baik oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin kok. Itu maksud pertama. Maksud kedua, waktu Tuhan Yesus tanya bilang, kawan, siapakah sesama manusia? Tuhan Yesus mau ukur seberapa dalam, seberapa jauh kehidupan dia dengan Tuhan. Apa maksudnya? Ahli Taurat itu kan sudah hebat. Artinya untuk hukum Taurat dia sudah tahu semua kan. Jangankan ahli Taurat, anak-anak orang Yahudi umur 5 tahun, itu sudah hafal 10 hukum. Umur 5 tahun. Ada umur berapa? Ada umur berapa? Nanti tambah 1 tahun dia sudah hafal 10 hukum. 10 hukum. Ada orang Yahudi umur 5 tahun 10 hukum. Bukan kayak kita pemuda. Besok mau nikah baru tanya, hukum ke-6 apalagi? Umur 10 tahun, hafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Umur 10 tahun. Waktu umur 12 tahun menjadi umur 13 tahun, itu mereka bukan saja menghafal, melakukan apa yang mereka hafal. Bukan kayak kita punya. Anak umur 5 tahun bukan ajar jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ajar dia, pendeta datang, orang tua bilang, adek, coba adek TikTok kok om pendeta lihat. Sekarang Tuhan Yesus mau tanya, itu yang anak kecil, apalagi kalau dia ahli Taurat. Tuhan Yesus tanya begitu untuk ukur seberapa dalamnya perjalanan dia dengan Tuhan. Kan sudah hafal ini. Ada jalan dengan Tuhan atau tidak? Saudara tahu? Kalau saudara berjalan dengan Tuhan Yesus, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan yang harus kelihatan dalam hidupmu dan bukan Anda. Saya kasih contoh sekarang. Saya pakai contoh ringan-ringan untuk kita pahami. Coba kita ukur kita ini ada berjalan bersama dengan Tuhan Yesus atau tidak. 1. Pernah pergi pantai kok tidak? Pantai mana? Pindah siapa? Dibuat apa ya di sana? Kita kalau pergi ke pantai, air di pinggir pantai itu hanya sampai di betis. Itu kita bisa siram-siram kawan. Tolong foto lolo, foto. Itu pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter ke dalam. Perahu sudah mau tenggelam baru bilang, woi perahu sudah mau tenggelam, foto dulu, foto. Bisa. Yang gaya-gaya itu dia baru bermain-main di mana? Pinggir pantai. Jalan belum jauh. Saya mau tanya kita dulu. Pernah jalan kaki? Kemana? Pimantos, jalan kaki. Jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Orang kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini tidak apa. Karena kekuatan ada pada kita, jaraknya dekat. Mari kita lihat lebih jauh. Pernah naik Grab atau ojek? Pernah? Ini sudah lebih jauh kan? Coba kita naik ojek. Itu orang lari dari sini ke mana kira-kira? Ke mana? Sebut satu tempat, mana begitu? Dia lari, menuju rumah sakit. Saya yakin kalau dia sudah cepat lari, yang di belakang akan korek dia bilang, Adi, pelan sedikit. Kenapa? Saya pun dada tidak bisa, saya pun dada. Terus itu anak ojek bilang, tidak bisa ibu. Ibu hanya bayar 5.000. Kok 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi poinnya dapat. Mulai jauh berjalan, rasa takut mulai ada. Lebih jauh. Pernah naik bis? Pernah pergi pulang kawan-kawan pakai bis? Duduk di samping sopir pernah? Pernah kok tidak waktu lari turun, pas bok-bok itu dia belum rem, kita mau angkat kaki injak begini pernah? Makin jauh berjalan, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya, sombong-sombong itu baru bermain di pinggir jalan. Belum jalan jauh. Belum. Lebih jauh lagi.
Naik kapal laut, pernah? Pergi ke mana? Pisangir, pita laut pernah? Jemaat. Saudara, di NTT itu salah satu laut yang cukup berat itu Laut Sabu. Itu biar kita hebat berenang. Kalau tenggelam di Laut Sabu, jago hilang. Musim timur itu paling berat. Saya melayani kira-kira 5 tahun di sana. Saudara, kalau musim timur masih ada kapal. Setiap kami pulang itu, kapal. Itu kalau dorang lihat ada pendeta di atas, dorang datang dengan pendeta. Ya, kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut ibadah. Yang menarik kalau kami ibadah di laut itu, waktu persembahan, itu kami tidak pakai ini, tangguk ini, kami tidak pakai yang ini, kami tidak pakai memang. Pertama karena tidak ada. Tapi yang kedua kami pakai dos yang besar. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau kita ibadah di laut itu, apalagi gelombang ada besar, yang bawa persembahan datang itu sekali dia isi tangan di saku, itu dapat berapa saja, semua langsung masuk gitu, langsung. Itu tidak lewat otak, dia dari sini lurus. Beda dengan ibadah di darat, beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini, termasuk sebentar ini. Kalau kita ibadah di darat, yang petugas persembahan datang, kita isi tangan dalam saku ini macam agak lama. Sudah lama lagi bermata kayak hitung-hitung begini. Terus kita ambil ini persembahan, kita isi. Yang pembawa persembahan sudah lewat, baru kita kaget. Kenapa? Saya isi yang merah tadi. Saudara pernah menyesal isi salah kok tidak? Pernah? Saya pernah. Menyesal. Karena ibadah di laut tidak ada. Yang gaya-gaya itu jalan sepotong. Kadang-kadang kita ini cincin harga 20 juta. Cincin 20 juta. Isi 5.000. Dari cincin yang 20, kas jatuh 5.000. Mengerikan. Ada orang tua satu, dia kan isi persembahan begini. Saya tanya, Bapak, kenapa sampai lipat itu tangan macam begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000, makanya kita begini. 100.000 tidak mungkin begitu. Begini. Sudah begini pakai batok-batok lagi. Yang gaya-gaya itu bermain masih di pinggir jalan, belum. Lebih jauh lagi, naik pesawat, pernah? Kemana? Ini orang suka jalan-jalan ini. Naik pesawat, jangan naik yang ATR dorang. Naik yang Boeing kah, Airbus kah, itu dia terbang kira-kira 36.000 kaki kan? 36.000 kaki berarti kira-kira ada 12 km di atas saudara. 12 km itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati, belum jatuh. Dia baru mati sudah kita. Dia mati sudah. Di 12 km itu kan zona nyaman toh, zona aman, orang sudah bisa lepas dia sabuk pengaman. Biar tidak rasa kencing juga sengaja jalan-jalan supaya orang lihat ya. Terus tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Ada. Silakan kembali ke tempat duduk. Terus dia bilang, mau kembali untuk apa? Mau kembali. Ada. Jago hilang Bapak. Yang gaya-gaya itu baru jalan belum jauh. Itu main-main di mana? Pinggir pantai belum jauh. Bapak kalau silakan kembali ke tempat duduk. Itu kita balik dengan sempur. Rencana kencing juga tunda Bapak. Kita duduk begini ada anak kecil 1 ribut, kita kasih tahu dia, Adi doa.
Di ketinggian 12 km, kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. Berapa? 900 km per jam itu cepat atau lambat itu? Itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek yang tadi itu lebih kan? Di kecepatan 900 km per jam itu kan dia tabrak awan, pesawat guncang kan? Waktu dia tabrak pesawat guncang, yang agama Kristen langsung bilang, Yesus. Kalau di darat kaget maki. Ada orang yang kalau di darat itu dia di sini ada yang tukang maki-maki begitu. Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat, belum pernah ada. Kalau ada yang tukang maki, kita kumpul kasih dia uang beli tiket, suruh berangkat yang musim hujan angin. Itu pulang langsung persekutuan doa di rumah, Pak. Nah, saudara lihat itu pertanyaannya. Siapa sesama manusia? Tuhan Yesus pencara ganti kita, saudara lihat. Ini orang penginjilan bilang begini. Orang pekabaran Injil bilang begini. Tuhan itu maha kasih, betul? Tapi Tuhan juga maha adil, betul? Bagaimana Tuhan yang maha kasih itu sekaligus bisa maha adil? Kalau dia maha kasih, dia sayang ini anak, dia tidak mau pukul. Tapi kalau dia maha adil, satu kesalahan pun harus dia hukum. Karena upah dosa ialah, bagaimana Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang menghukum. Orang pekabaran Injil pakai ini kisah. Saudara tahu, saya hanya mau cerita ulang. Dan bilang begini, di abad ke-19, ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Jenderal siapa? Jenderal Samila ini anti pemerintah dan dia bergerilya dari hutan-hutan lawan pemerintah. Satu saat ada informasi ke dia, lapor komandan, kita pembahan makanan dicuri orang. Dia sangat marah. Kita sudah susah di hutan lagi, kamu curi lagi. Hei, cari yang pencuri itu, tangkap dan cambuk dia di muka umum, biar yang lain tidak berani lagi. Jangan coba-coba kamu pulang kalau tidak dapat yang curi itu. Mereka bergerak cepat, tangkap yang pencuri. Doran datang. Bapak, lapor. Yang pencuri sudah kami tangkap. Oke? Panggil semua orang, bikin siap tempat di situ, cambuk-cambuk, algojo-algojo siap. Setelah semua sudah siap, Jenderal Samila pergi. Betapa terkejutnya dia, kenapa? Ternyata yang pencuri itu adalah dia punya mama kandung sendiri. Kalau dia pukul dia punya mama kandung, dia suruh cambuk dia punya mama kandung, ini anak baik atau tidak? Baik atau tidak? Masa mama kandung sendiri dia hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, apakah dia seorang pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik atau tidak? Tidak baik. Masa orang lain kalau curi dihukum, mama kandung sendiri tidak hukum? Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Jenderal Samila buka dia punya jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang kebesaran. Buka dia dengan telanjang dada, telanjang dia pun badan. Dia datang peluk dia punya mama kuat-kuat. Waktu dia peluk dia punya mama, dia bisikan satu kalimat penting di dia punya mama pun telinga. Dia bilang, Mama, aku mengasihi engkau. Dia punya mama peluk dia kuat-kuat menangis. Dan dari mulut Jenderal Samila dia bilang pada algojo-algojo, cambuk. Para algojo mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena dia yang tinggi besar itu peluk dia punya mama kuat-kuat. Tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama punya badan. Semuanya terkena di Jenderal Samila punya badan. Saya mau tanya, ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Saudara lihat, kasih dan keadilan hanya bisa berjumpa melalui sebuah pengorbanan. Itu yang membuat kita selamat. Tidak boleh ada orang rohani di Manado, tidak boleh. Karena kasih dan keadilan berjumpa dalam sebuah pengorbanan. Nah, kata kunci pengorbanan itu yang mesti dipakai oleh para perawat ini. Ini perawat dong, ini dulu waktu masih honor. Gaji 300.000, 500.000 per bulan. Berdoa keliling semua gereja di Manado supaya kalau Tuhan berkenan terima jadi ASN. Sudah diterima jadi ASN, langsung bikin pengucapan syukur, gaji pertama semua kasih Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang tidak lagi.
Dulu waktu awal-awal bekerja dengan sangat luar biasa. Makin hari ini makin pemalas. Dia juga perintah anak baru. Anak baru. Itu macam-macam suntik di mata. Tapi tidak ada di sini perawat suntik di mata itu. Mata kaki mungkin aja. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Perawat, dokter, pendeta saja yang kita ini diakui di dunia. Artinya dengar. Ijazah dari yang kita sebut ini, dia tembus satu dunia ini. Saudara diakui di ini dunia ini. Kalau saudara tidak melayani dalam pengorbanan dengan hati yang penuh, tidak bisa. Tidak bisa. Kita kadang-kadang orientasi kita nih hanya mau jadi apalah. Kalau perawat satu sudah jadi kepala puskesmas, kita sudah tidak bisa lagi. Kita lebih banyak bicara dia pun tidak baik. Dulu waktu kuliah dia paling bodoh, dia paling bodoh. Waktu belajar itu dia tidak menghadap dosen, dia menghadap tembok dia mungkin. Dan saudara-saudara, pengorbanan, berkorban. Saudara, pengorbanan itu seperti apa? Apakah dengan pengorbanan ini kadang-kadang orang menafsirkan dia sebagai upaya untuk memberi saja. Memberi sesuatu. Pengorbanan itu juga bisa berarti kita menjadi tempat. Kami pendeta ini, orang pun tidak baik, dia orang pun baik, semua dan tumpahkan di kami. Dua orang berkelahi, kok kami pergi duluan di sini, yang ini maki kami, bilang kami bela dia. Kita pergi ke sini, dia bilang saya bela dia. Kasih ketemu don dua berkelahi di kami pemuka. Kami juga pusing ini gitu. Saya ditabiskan jadi pendeta, saya bikin satu tulisan kecil. Bilang begini, hari ini jadi pendeta, hari ini kita masuk dalam kelompok orang bersalah. Khotbah panjang salah, khotbah pendek salah. Rapi sekali salah, tidak rapi salah. Bergaul salah, tidak bergaul salah. Kepala botak salah, gondrong salah. Ada kumis salah, tidak ada kumis salah. Cerewet salah, tidak cerewet salah. Di rumah terus salah, keluar terus juga salah. Pokoknya semua yang kita buat salah. Jadi kalau saudara berusaha untuk membenarkan diri, itu pekerjaan yang sia-sia. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Saudara tahu, Tuhan Yesus bertanya pada hal yang sangat praktis. Ketika aku lapar, kamu ada di mana? Ketika aku sakit, kamu ada di mana? Ketika aku terpenjara, kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Dia bicara tentang keberpihakan, solidaritas. Kenapa kita butuh solidar dengan orang lain? Karena Tuhan Yesus lebih duluan solidar dengan kita. Saya berkhotbah dan saya bilang, solidaritas orang Kristen ini kadang-kadang mengerikan. Saudara pernah belanja di mall? Kok pernah kok? Mall di sini nama apa ya? Mall apa ya? Di situ. Pernah tawar di itu mall? Kok pernah tawar? Kok tidak? Kita berani tawar itu pasti orang marah kita itu. Pemanju bisa marah kita. Pemilik mall orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000, dia kasih, dia orang kasih kembali permen satu, dan tidak, kau dapat saja, jangan ukur saya, kau dapat saja. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek-nenek yang nenek-nenek susah, mungkin pulang jual sayur itu nenek sudah mati. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Oh tawar ya, beli di orang kaya tidak tawar, di orang miskin, dia pun penawaran itu mengerikan. Nenek-nenek sayur berapa ini? Nenek sudah senang, nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Masa 3.000? Bisa 9.000 kah? Kadang-kadang dia tambah satu kalimat lagi. Bisa 9.000 kan, nenek dorang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa gratis saja, bawa gratis terus. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone, di tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam tas. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Itu aduh.
mulai besok itu tawar sayur itu kebalik dari itu ya. Tanya itu nenek, nenek sayur berapa? Ini nenek kasih tahu, 3.000. Maaf nenek, bolehkah 3.000? Kalau tawar sayur 3.000 dari 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat dan hebat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makan puji. Atau mungkin yang ketiga gila juga mungkin. Itu kita yang menentukan itu semua. Solidaritas. Solidaritas. Itu penting saudara. Ini kadang-kadang ini perawat dong, ini kan permisi yang laki-laki saya tidak omong karena kita laki-laki semua, yang ibu-ibu sah. Perawat yang perempuan ini cantik-cantik semua. Kadang-kadang orang pilih satu tempat bukan kerja. Orang duduk kok tanya ini alat-alat kecantikan dong. Jadi ini pasien sudah datang sudah mau mati di situ. Sabar sedikit orang masih tanya. Ngana pakai apa di muka kok glowing begitu? Ini perawat mau mati, ini yang pasien mau mati di sini. Ngana kenapa di muka putih di leher hitam? Kita sibuk di hal ini sekarang. Itu glowing tambah dengan belanja online ini yang bikin rusak, ini perawat dong ini. Ya, urus dulu ini orang. Melayanilah begitu rupa sampai orang bilang puji Tuhan. Saya punya teman satu, orang Ambon. Dia punya keluarga pergi ke Kupang. Terus sekarang mau beli tiket ini, tiket kapal laut kan orang banyak. Pergi mau beli begini. Ibu, boleh beli tiket kok? Sabar. Nanti kapan? Belum jam 8. Dia duduk. Semua jam 8, pas jam 8 dia bilang, ibu, kita sudah boleh beli kok. Sabar dulu. Tapi tadi ibu bilang sejam 8. Iya, kok sebentar sedikit, tidak bisa tunggu. Dan cerita di dalam. Ibu minta maaf, ini sudah 8.15, sudah boleh layani kami kok. Sini sudah kamu berapa orang? Saya mau tanya saudara. Menurut saudara itu Pak yang diperlakukan begitu, dia suka cita? Bayangkan kalau dia datang, dia beli pas jam 8, dia pulang cepat. Istri bilang, Papa, kok punya cepat lagi? Pasti dia bilang, aduh itu orang yang kerja di situ dong, kerja cepat, baik-baik. Puji Tuhan, saya bisa pulang lebih cepat. Puji Tuhan toh. Coba saudara bayangkan kalau saudara cara kerja begitu, muka begitu lagi. Terus orang datang, sabar sedikit dulu. Makanya jangan nakal-nakal. Sebentar orang puji Tuhan dan kita pun pekerjaan. Kerjalah begitu rupa supaya orang bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat, Tuhan memberi makan kepada Bapak Ibu semua lewat itu pelayanan. Tuhan itu memberi makan kepada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar dari sangkarnya, pergi cari di ladang-ladang, resiko dia kena di Kupang bilang fiti. Karena itu kerja dengan baik. Kerja baik-baik. Kalau tidak saudara-saudara, kita merusak sesuatu yang saya dulu masih pelayan di kampung. Di pedalaman saya melayani kira-kira 7 tahun, 7 atau 8 tahun. Saya punya teman perawat satu tuh yang kami dua biasa jalan sama-sama, ada 3 orang. Satu dia hanya berdoa, yang saya. Yang satu dia ikut-ikut bawa obat, yang satu itu yang dia kerja, orang punya luka, orang punya segala macam yang kerja. Itu gratis semua. Saya lihat dia ini, kau tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Dia bilang tidak apa-apa, kita hanya bisa melayani begini. Kok banyak orang sembuh, bukan saja luka yang sakit sembuh. Saya tanya dia, kok pakai obat apa? Saya lihat kau tidak ganti obat ini. Satu obat untuk seluruh penyakit ini. Tapi ini Bapak Pendeta, obat ini pada dasarnya itu standar saja. Tapi mungkin kita punya hati. Saya yang sakit itu, kalau yang sakit begitu saya bilang, ini sudah pelayanan, doa sudah, medis sudah. Kalau masih sakit, dosa. Kok yang berdoa sudah, yang medis sudah. Nah ini masih sakit, ini kenapa ini? Nah
Apa maksudnya saudara? Saudara orang ini diberi tanggung jawab yang tidak sedikit. Kami punya anak-anak dong ini di rumah sakit. Baru lihat perawat dan dokter punya muka langsung sembuh. Baru lihat, oi sembuh. Dorang tidak makan di rumah, kita sebut perawat satu punya nama langsung makan. Kira-kira ada apa dengan ini perawat ini? Tapi itu berarti bahwa saudara-saudara punya pengaruh itu. Nah, itu pengaruh itu yang dipakai. Ini perawat dong, ini kan tamat, rata-rata kerja di atas 30 tahun. Sampai pensiun. Kalau mati sebelum pensiun ya itu mungkin tidak sampai, tapi itu lebih dari 30 tahun. Saudara bayangkan mengabdi lebih dari 30 tahun. Itu bukan pekerjaan main-main gila. Kalau kita tidak berikan dengan hati yang tulus. Sesuatu itu kalau tidak tulus tidak bisa. Sesuatu tidak tulus tidak bisa. Harus diberikan dengan tulus. Baru kita mengerti bahwa oh ternyata. Saya suka nonton film-film di Indosiar. Wah. Yang satu film baru mulai kita sudah tahu di akhir itu. Itu saya sudah tahu memang itu. Tapi ada kisah tentang perawat, tentang apalah yang betul-betul dong berjuang. Apakah itu memang masih kisah yang nyata atau sudah tinggal cerita? Apalagi yang lebih hebat dari saudara adalah ini acara punya nama Persekutuan Perawat Kristiani. Bayangkan, ini bukan persekutuan perawat batu, Kristiani. Su Kristiani itu Kristennya dapat sekali itu. Nah, persoalan kita tentang Kristen itu adalah nilai. Kita punya soal tentang nilai. Nilai-nilai Kristian itu kita sudah dapat, tapi kita tidak pakai dalam hidup. Saya biasa bilang begini. Contoh ya, nilai yang kita. Jadi kita tahu tapi tidak melakukan. Contoh, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu buat sarapan terus suaminya bilang, ibu terima kasih. Ada? Ada? Ini suami ibu buat sarapan dia tidak terima kasih. Istirahat kantor, makan sedikit di warung sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang tambah bahasa bilang, besok saya datang lagi mbak. Hei bapak-bapak, coba bapak-bapak pulang sebentar, coba. Ibu buat habis makan malam, coba bapak dengan yakin sekali bilang, ibu terima kasih. Woi bapak berani ngomong begitu, ibu pikiran. Itu ibu punya pikiran dua. Pasti ibu punya pikiran pertama, tidak tahu roh apa naik di sepu suami ini sampai tiba-tiba begini. Atau jangan sampai yang kedua ibu berpikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba karena kita tidak menjadikan dia nilai dalam kita sendiri. Mengalah itu baik atau tidak? Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Aman? Kalau begitu setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Saudara dengar. Dua orang tahu mengalah itu baik. Waktu bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, papa hadap kiri, mama hadap. Bicara kok tidak? Bangun pagi, mama tetap buat kopi tapi tidak antar. Panggil anak kecil satu, baru mama bilang begini, kau antar kasih papa ya. Papa terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil, papa bilang apa? Ya kita tahu tapi kita tidak lakukan. Kita tahu tapi kita tidak lakukan. Itu kita pun persoalan. Belum lagi Tuhan Yesus itu tidak pernah memilih orang-orang di Yerusalem Yeriko, dia tidak pilih. Tapi kita perawat ini kadang-kadang kita melayani pilih-pilih. Kalau orang yang kota kaya itu kita melayani dia itu sepenuh hati, jiwa, akal budi dan segala macam. Tapi yang datang itu kotor-kotor, kita
Tapi cita-cita dia jadi orang Samaria yang murah hati. Tadi siang ada yang ikut ibadah kok di gereja, di mana? Di gereja Lukas. Saya bilang, yang kita perawat pendeta ini kurang lebih sama. Bapak mama kan urus yang jasmani, kami yang rohani. Saya bilang kami pendeta-pendeta, saya punya kisah satu teman-teman tidak suka tapi saya punya kisah. Satu saat ada pendeta satu pergi, ada nenek-nenek satu tuh di acara, ada orang bikin acara. Janda tua satu ini, janda miskin ini bilang, Bapak pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kah? Pendeta bilang, saya sibuk. Bisakah penatua saja kah yang pergi? Oh iya penatua saja Oh tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa. Dorang ambil makanan habis, duduk sama-sama, basa-basi Pak Pendeta tanya, Ibu, mau buat acara apa? Buat ibadah, ada acara apa? Terus janda tua ini bilang begini, tidak Bapak, saya punya anak laki-laki yang pertama baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa Ibu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Terus ini bilang tanggal 14. Oh, saya kira tanggal 4. Kalau 14 bisa. Jadi marilah, Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang toh dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Iya. Pendeta Yandi awal-awal berkhotbah begini tahun-tahun 2007 gitu. Suka stres. Kalau datang orang yang hadir 100, 200, aduh. Lama-lama kita pikir kita ini sebenarnya mau pelayanan apa? Akhirnya kami berdoa, sama-sama istri berdoa. Mau satu orang hadir, berkhotbah mesti sama dengan 100 orang, sama dengan 10.000 orang, sama dengan 20.000 orang. Jangan suka pilih-pilih pelayan. Yang kita pun terbaik itu kita berikan. Selebihnya itu Tuhan yang atur, Tuhan yang punya. Amin kok. Nah itu yang paling betul. Perawat dong ini bertanggung jawab. Untuk saya itu perawat bertanggung jawab. Orang saya itu hari pas COVID itu, orang melihat-lihat saya, kamu lihat-lihat apa? Sapu hidung dulu bagus. Hanya karena yang begini-begini ini akhirnya hancur ini saya punya ini. Jadi perawat bertanggung jawab. Tidak yang saya maksudkan itu lebih begini. Saudara urus banyak sekali hal. Apapun yang Bapak Ibu dong lakukan itu, semua orang percaya. Nah, itu harus penuh keyakinan. Kedua, kalau superawat pakai ilmu, nah buang itu yang pok-pok, itu suanggi, itu buang sudah. Kepercayaan sia-sia itu buang. Saya bawa materi di banyak tempat, saudara. Habis bawa materi ada yang pendeta Yandi, pendeta, yo kita foto-foto dulu, boleh. Pas kita mau foto ada yang lari dari sana, jangan 3 orang. Nanti kalau foto 3 orang kenapa mau? Yang mati yang foto. Jadi buang sudah pikiran yang sia-sia. Kalau kita foto 3 orang yang di tengah mati, betapa mudahnya kita bunuh Bapak ini, mudah sekali. Karena dong ada 3 tinggal kita, wah mati dia. Buang sudah kita pikiran yang sia-sia itu. Kalau tangan kanan gatal artinya, kalau tangan kanan gatal dapat duit, saudara jadi perawat untuk apa lagi? Tinggal duduk gak begini-begini. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit, berarti orang koreng itu kaya raya. Kok bukan tangan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab bilang, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu ialah kerja. Bukan bagatal, kerja gitu. Masa gatal dapat duit? Jadi buang sudah itu pikiran yang sia-sia dorang. Aneh-aneh, macam-macam kita ini. Amin kok. Jadi itu hal-hal yang bisa kita pakai. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil waktu sedikit, nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Semua